pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, demikian laporan Komisi 3 DPR RI mengenai 8 poin percepatan reformasi Polri. Oleh sebab itu, kami berharap agar 8 poin percepatan reformasi Polri tersebut dapat ditetapkan dalam rapat paripurna saat ini dan menjadi keputusan mengikat antara DPR dan pemerintah, serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arsman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Apa kabarnya ya tim percepatan reformasi Polri yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asiliki? Hingga hari ini kita belum mendengar apakah mereka sudah menyelesaikan tugas kerjanya atau setidaknya melaporkan hasil kerjanya secara berkala seperti pengarahan Presiden Prabowo setelah mereka dilantik pada tanggal 7 November 2025 lalu. Hanya saja saya membaca tanggal 21 lalu itu salah satu anggota tim reformasi yang juga Menko Hukum Profesor Yusril Iza Mahendra menyatakan hasil kerja dari tim reformasi Polri itu akan dilaporkan pada Presiden pada akhir Januari ini. Nah, ini memang belum akhir Januari ya. Sekarang kan masih tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 28 Januari 2026. Tapi tampaknya tim reformasi Polri yang diisi oleh 10 orang hebat itu, termasuk sejumlah pendekar hukum seperti Profesor Mahfud MD, Profesor Yusril, dan juga tentu saja ketuanya, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli, dan kemudian ada sejumlah mantan Kapolri, mantan Wakapolri, itu nggak perlu lagi bekerja keras yang merumuskan apa sih yang perlu dilakukan reformasi di tubuh Polri itu. Karena tugas mereka ini kan sudah diambil alih oleh Komisi 3 DPR RI, bersama Kapolri. Semuanya sudah beres dan hanya diperlukan waktu selama kurang dari 3,5 jam. Ini dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia yang berlangsung hari Senin, tanggal 26 Januari 2026 lalu. Mereka itu kan sudah berhasil merumuskan 8 poin percepatan reformasi Polri. Dan hebatnya ini ya, kesepakatan itu nggak perlu perdebatan panjang yang berlarut seperti kita sering saksikan di Komisi 3 ya. Ini kenapa? Karena Komisi 3 termasuk fraksi PDIP yang saya sebutnya setengah oposisi itu semuanya core menyetujui ini seperti sebuah orkestra. Jadi nggak perlu rapat, nggak perlu debat sengit, dan apalagi harus keliling Indonesia menampung aspirasi dari masyarakat selama berbulan-bulan seperti yang dilakukan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri. Hebatnya selang sehari kemudian, yakni hari Selasa tanggal 27 Januari 2026, itu mereka kan rapat kerjanya dengan Kapolrinya hari Senin tanggal 26, dan kemudian hari Selasanya, poin-poin kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI itu langsung disahkan dalam rapat paripurna sebagai agenda tambahan. Artinya agenda tambahan ini sebelumnya tidak ada dalam agenda dari rapat paripurna, tapi kemudian dimasukkan sebagai agenda tambahan. Jadi kelihatannya gerak cepat ini Ketua Komisi 3 langsung membuat surat ke pimpinan DPR dan minta itu agar dimasukkan, dan kemudian pada rapat paripurna DPR RI ke-12 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 kemudian itu disahkan. Rapat itu dipimpin oleh politisi Nasdem, Saan Mustafa yang sekarang ini menjadi Wakil Ketua DPR, didampingi oleh Ketua DPR dari PKB, Cuncun Ahmad Samsurijal. Ketua DPR RI, Puan Maharani, politisi PDIP, tidak terlihat hadir. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra tidak nampak hadir. Sementara Wakil Ketua dari Golkar, Aris Kadir, itu yang kan sekarang dia sudah ditetapkan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat paripurna itu, dia penetapannya, ya dia tentu saja tidak hadir di kursi pimpinan dan dia digantikan oleh Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Jadi yang hadir hanya 2 orang tuh unsur pimpinan yang memimpin rapat ini. Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyampaikan kemarin itu sebenarnya 2 laporan ya hasil kerja dia dalam rapat paripurna itu, hasil kerja rapat dia dengan rapat kerja dengan Kapolri dan juga pemilihan
calon hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan DPR RI, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR RI, serta hadirin yang kami muliakan. Pada hari Senin 26 Januari 2026 kemarin, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kapolri dengan agenda evaluasi capaian kinerja, dan pada saat tersebut kita membuat kesimpulan yang relevan dengan dinamika yang terjadi beberapa hari ini, yaitu tuntutan akan reformasi Polri. Kita telah membuat kesimpulan keputusan rapat kerja, yaitu 8 poin percepatan reformasi Polri. Sebagai berikut saya bacakan. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Sebagaimana diatur pasal 7 TAP MPR RI nomor 7/MPR tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur pasal 8 TAP MPR nomor 7 tahun 2000. 3. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 karena sudah sesuai dengan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Polri. 4. Komisi 3 DPR RI akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 dan meminta pengawasan internal Polri diperkuat dengan terus menyempurnakan Biro Wasidik, Inspektorat, dan Propam. 5. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran Polri yang saat ini dilaksanakan dengan prinsip berbasis akar rumput atau bottom up, yaitu diawali dari usulan kebutuhan dari masing-masing satker jajaran Polri yang disesuaikan dengan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan, mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran sampai menjadi DIPA Polri dengan mempedomani mekanisme penyusunan anggaran yang diatur dalam PMK nomor 62 tahun 2023 dan PMK nomor 107 tahun 2024 sudah sangat sesuai dengan semangat reformasi Polri dan harus dipertahankan. 6. Komisi 3 DPR RI meminta agar dalam melakukan reformasi Polri dititik beratkan pada reformasi kultural, dimulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. 7. Komisi 3 DPR RI meminta maksimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri seperti penggunaan kamera tubuh, kamera mobil saat pelaksanaan tugas, dan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan pemeriksaan. 8. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Polri akan dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, demikian laporan Komisi 3 DPR RI mengenai 8 poin percepatan reformasi Polri. Oleh sebab itu, kami berharap agar 8 poin percepatan reformasi Polri tersebut dapat ditetapkan dalam rapat paripurna saat ini dan menjadi keputusan mengikat antara DPR dan pemerintah, serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Setelah Habibur Rahman menyampaikan laporannya, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa kemudian menanyakan kepada para peserta paripurna, dan semuanya seperti yang terjadi di Komisi 3 itu seperti orkestra lagi, ya. Mereka menyatakan semuanya setuju. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Jadi kalau kita menyimak laporan dari Habibur Rahman dan kemudian pembacaan keputusan 8 poin percepatan reformasi yang merupakan hasil kesimpulan dari rapat kerja antara Komisi 3 dengan Kapolri hari Senin, itu adalah keputusan yang sudah disahkan dalam rapat paripurna. Jadi itu akan menjadi produk legislatif yang mengutip aturan yang tadi, kalau Habibur Rahman kan mengutip aturan dalam Undang-Undang MD 3 itu harus dijalankan oleh pemerintah. Coba sekali lagi ya kita simak ya pernyataan dari Habibur Rahman yang menyatakan itu harus dijalankan oleh pemerintah. Kami berharap agar 8 poin percepatan reformasi Polri tersebut dapat ditetapkan dalam rapat paripurna saat ini dan menjadi keputusan mengikat antara DPR dan pemerintah, serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi kalau sudah kesepakatan di semua fraksi di DPR seperti itu, untuk apa lagi Komisi Percepatan Reformasi bekerja? Kan mereka itu hanya lembaga ad hoc, kendati mereka ditunjuk oleh dan dipilih oleh Presiden secara langsung. Dan kalau kita bicara soal Presiden, bukankah Pak Prabowo itu juga Ketua Umum Partai Gerindra, dan Partai Gerindra juga menyepakati poin-poin reformasi Polri itu. Apalagi tadi yang membacakan laporan tadi adalah Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman. Jadi ya kita bisa simpulkan bahwa itu semua keputusan dari para fraksi-fraksi di DPR itu sudah atas pengetahuan bahkan restu dari ketua-ketua umum masing-masing partai dan juga Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua koalisi partai pendukung pemerintah. Nah, kalau Presiden Prabowo, ini dalam kapasitas Pak Prabowo sebagai pribadi dia ketua umum Gerindra tidak setuju terhadap keputusan DPR itu, harusnya setidaknya kita hari inilah ya kita sudah mendengar sikapnya, atau tepatnya mungkin reaksi dari istana lah gitu ya atas keputusan dari DPR itu. Jadi kalau masih ada yang berharap ada perubahan di Polri melalui proses reformasi meliputi perubahan kultural, juga perubahan struktural, terutama kaitannya lagi pemindahan posisi Polri dari di bawah Presiden ke Kementerian, ini sudah dikunci oleh DPR dengan poin 1 tadi, bahwa Polri tetap di bawah Presiden. Jadi kalau masih ada juga yang berharap bahwa Polri dan pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga, yang oleh MK itu pilihannya itu hanya 2, mengundurkan diri atau pensiun. Ini juga sudah dikunci dengan poin 3, bahwa Perpol nomor 10 tahun 2025 bisa dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, dan aturan lebih tegas nanti akan dibentuk dalam undang-undang, dalam revisi undang-undang. Jadi ini bukan Kapolri lagi yang membangkang terhadap konstitusi, tapi DPR yang membangkang konstitusi. Kan bingung nggak kita? Kan mereka ini kan pembuat undang-undang ya DPR. Aturan undang-undangnya mereka bangkang sendiri keputusan Mahkamah Konstitusinya. Jadi clear ya, jangan nunggu-nunggu lagi apa hasil kerja dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh Profesor Jimli. Semuanya sudah diambil alih DPR, khususnya Komisi 3 bersama dengan Kapolri. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.